Bismillahirrahmanirrahim. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan tentang atau berdiskusi tentang kasus-kasus yang ada di daerah kita masing-masing. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang kasus yang ada di daerah saya. Ya sekilasnya kalau mau dibilang seperti kayak intoleran atau tidak terima dengan adanya agama lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus daerah saya seperti tidak terimanya agama sebelah untuk atau mendengar azan tidak terimanya agama sebelah kepada agama Islam tentang beribadahnya agama Islam. Nah, di sini saya akan membahas ataupun menjelaskan kepada teman-teman saya tentang kasus ini apakah bisa diambilkan atau dijadikan poin untuk tugas tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama, dia tidak terima dengan suara azan yang menggunakan loudspeaker luar. Nah, setelah itu ada lagi terjadi yang namanya kasus tidak terima dengan yang namanya berbusana muslim ataupun yang sering dibilang dengan seorang wanita yang menutup aurat atau bahasa lainnya purda. Dan juga ada lagi kasus di daerah saya yang dibilang aslinya tidak perlu dimasalahin, hanya namanya di daerah saya kalau mau dibilang dari pendidikannya juga kurang, maka dari situ saya menjelaskan bahwa kenapa bisa dijadikan masalah. Di sini tidak terimanya orang sebelah hanya karena masalah speaker ataupun pengertian lainnya, tidak terima dengan penyampaian agama secara besar-besar atau terang-terangan. Nah, di sini kami mengambil ataupun saya sendiri mengambil kasus tersebut agar bisa menjadi poin-poin ataupun pelajaran kepada teman-teman untuk menghormati atau bahasa lainnya apa namanya? Kalau menghormati sesama agama itu toleransi sesama agama. Jadi di sini poin yang kita ambil yang pertama tentang yang namanya kasus masalah tidak terimanya orang muslim dengan yang namanya azan. Di sini orang muslim tersebut, di sini orang Kristen ataupun agama lain tidak terima dikarenakan mereka merasa terganggu dengan suaranya azan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka merasa bahwa agama mereka itu salah ataupun agama mereka itu tidak pantas untuk disebarkan di NTT. Yang ketiga, mereka itu merasa bahwa Labuan Bajo terlebih daerah saya itu hampir mau dibilang mayoritas Islam. Bahkan mereka merasa agama mereka sendiri kayak diasingkan oleh agama Islam. Nah, maka dari itu kebanyakan agama-agama Kristen tidak terima dengan adanya agama Islam ataupun disebut dengan intoleran. Itu dikarenakan mungkin karena kurangnya pendidikan untuk merekanya gitu. Mungkin kalau untuk orang Islam ya mungkin bisa lah pendidikannya kita bilang tinggi lah pendidikan Islam. Tapi kalau mereka ya wallahu a'lam gitu. Nah, terus tentang kasus yang kedua itu mengenai kasus yang pertama. Terus kasus yang kedua yang saya bahas di sini mengenai tentang tidak terimanya orang Kristen dengan seorang muslim atau muslimah yang menutupin auratnya, dikarenakan mereka tuh berpersangka atau berburuk sangka bahwa orang yang wanita yang menutupin auratnya sampai hitungan bahasa lainnya purda, itu mereka beranggapan bahwa itu semacam seperti kayak teroris. Dari situ mereka berpikiran bahwa ini teroris, sehingga mereka takut dengan adanya perempuan yang menutup aurat seperti ini, Labuan Bajo akan gak aman. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa ini ajaran dari mana? Ini agama gimana? Masa pakai seperti kayak gini? Apakah mereka benar-benar orang-orang yang akan menghancurkan Labuan Bajo ataupun mereka yang benar-benar akan menghancurkan agama kita? Itu pendapat mereka. Nah, terus mengenai dengan yang nutup aurat, mereka merasa risih ataupun mereka merasa kayak was-was ataupun ya semacamnya. Karena mereka merasa kayak mereka tuh dalam keadaan terancam. Atau bahasa lainnya lagi, mereka seperti kayak dikurung dalam kandang yang mana dikelilingi oleh singa-singa. Nah, di situ kita mengambil poin seperti itu karena apa?
kita menjelaskan bahwa wanita dari sistem hukum Islam, wanita itu kan dibolehkan untuk menutup aurat semuanya, seluruh badan, tapi nggak mewajibkan, hanya mensunahkan bagi orang yang mau. Hanya dari agama sebelah beranggapan bahwa ini semacam kayak agama baru atau mungkin mereka bilang ini bukan agama Islam. Agama Islam yang kami tahu bukan seperti ini. Bahwa agama Islam yang kami tahu mereka cuma menggunakan kerudung, tidak menggunakan burqa. Itu yang dari pendapat mereka. Nah dari situ, kenapa saya mengambil kasus ini supaya masalah tentang ini bisa kita selesaikan bareng-bareng sama kelompok. Gimana cara memecahkan masalah ini, gimana cara menyelesaikan masalah ini biar agar wanita-wanita muslim yang ketika terjun ke masyarakat menggunakan burqa, mereka tidak merasa terganggu ataupun mereka tidak merasa terkucilkan oleh agama-agama sebelah. Terus masalah yang ketiga, masalah yang saya bilang tadi, yang aslinya tidak perlu dimasalahkan tapi mereka memasalahkan, yaitu dengan menyebarkan agama menggunakan loudspeaker luar ataupun khutbah, mau sejenis khutbah ataupun sejenis dakwah ataupun sejenis ceramah tabligh, bahasanya gitu. Nah, mereka tidak terima bahwa kenapa sih agama Islam harus menyebarkan agamanya dengan cara terang-terang, sedangkan agama kami tidak menyebarkan agama secara terang-terang. Itu pendapat mereka yang pertama. Yang terus pendapat mereka yang kedua, apakah di Labuan Bajo ini memang mayoritas Islam sehingga mereka tuh kalau bahasa Jawanya sepena EDW lah gitu. Sepena EDW terasa kayak ini Labuan Bajo milik mereka sendiri, sedangkan kita kayak orang Kristen ini sedang pendatang. Sedangkan Labuan Bajo ini, kalau mau dibilang, Labuan Bajo adalah mayoritas Kristen, bukan mayoritas Islam. Tapi kok mereka bisa seenaknya sendiri menyebarkan agama semudah itu, seterang-terang itu, semau mereka lah gitu. Itu pendapat mereka yang kedua. Terus pendapat mereka yang ketiga mengenai tentang penyebaran agama menggunakan toa ataupun menggunakan atau bahasa lain kayak dakwah ataupun jamaah tabligh, mereka tidak terima karena mereka beranggapan bahwa jamaah tabligh ataupun penyebaran agama Islam dengan secara terang-terangan itu adalah penyebaran agama secara paksa. Itu yang beranggapan mereka yang ketiga. Karena yang pertama mengganggu keadaan ataupun mengganggu suasana orang yang sedang santai di rumah. Mereka datang ke rumah-rumah, gedor rumah orang, salam, terus membicarakan tentang agama. Mereka tidak tahu mungkin orang sebelahnya, agama sebelahnya. Mereka berpikiran bahwa ini mengganggu ketenangan ataupun kenyamanan mungkin tetangganya ataupun di mana. Mereka merasa terganggu dengan datangnya jamaah tabligh yang datang ke rumah-rumah, mengajak ke masjid untuk mengenal agama lebih luas. Di situ mereka tidak terima. Ya, contohnya kayak tadi lah, ibaratnya kayak bahasanya menyebarkan agama secara terang-terangan. Sedangkan kalau mau kita bilang dari sistem Islam, baginda Nabi sendiri menyebarkan agama secara terang-terangan. Kenapa kita nggak mau ikuti Nabi? Memang kita bukan umat Nabi ya. Di situ, ya itu terlalu jauh lah kalau mau bahas masalah agama. Hanya kita akan menyambungkan, yang namanya juga kita larikan ke Pancasila, yang pasti ada yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Gak mungkin kita masa cuma bahas ketuhanan tapi kita nggak bahas agama, kan nggak nyambung, ya nggak Pak? Nah di situ Pak, lanjut kita bahas tentang kasus saya mengenai tentang kasus intoleran ini. Saya kenapa mengambil kasus seperti ini? Karena saya ingin teman-teman saya juga berpikir ataupun teman-teman saya ini mencari tahu bagaimana dari masalah ini ataupun masalah mungkin kita bilang masalah kecil untuk di daerah Jawa, tapi untuk di daerah saya itu masalah besar. Karena di daerah Jawa mungkin kita bilang hampir semua daerah Jawa itu mayoritas Islam. Sedangkan daerah saya itu kita bilang bukan lagi mayoritas, sudah jelas kalau NTT itu sudah jelas, kalau kita bilang itu mayoritas Kristen, bukan lagi mayoritas, sudah jelas sih kita bilang. Karena apa? Kalau kita bilang perbandingan antara bahasa kasar ya Pak, permisi, kita bilang anjing sama ayam, itu lebih banyak anjing daripada ayam. Soalnya ayam kalau kita bilang itu di kandang, sedangkan anjing dibiarin seperti kayak anak sendiri. Bahkan hukumnya kita orang Islam ketika mengganggu hewan mereka, kita melempar ataupun mengganggu saja. Contoh ya Pak, kita mengganggu, kita lempar ataupun apa, itu kena denda. Nah itu di NTT di daerah saya, tapi nggak tahu kalau di Jawa. Mungkin kalau ada anjing dilempar biasa aja. Nah terus dari sini kenapa saya mengambil kayak tadi saya bilang, supaya teman-teman saya wawasannya juga tahu tentang yang namanya intoleran. Bukan cuma tahu yang namanya Islam, tapi mereka tidak tahu agama yang lain, bagaimana pendapat agama lain terhadap agama Islam. Nah, jadi di sini saya menjelaskan supaya kita
toleransi sesama agama lain supaya tidak ada yang namanya intoleran terhadap agama kita. Nah, terus saya menyampaikan kepada teman-teman saya sekalian, apakah bisa dari kasus saya bisa diambil untuk jadi masalah yang ditugaskan oleh Bapak. Nah, terus dari kasus ini aslinya banyak yang ingin saya sampaikan, hanya mungkin dari teman-teman saya, mungkin mereka berpikiran bahwa oh kasus ini memang bagus, tapi masih ada mungkin kasus yang lain. Maka dari itu saya mungkin ingin mendengar ataupun ingin mengetahui kasus-kasus dari teman-teman saya, apakah mungkin ada yang lebih menarik, ada yang lebih enak untuk didengar, supaya kita bisa berdiskusi lebih banyak, lebih luas tentang apa yang ingin kita sampaikan di kelompok. Yang namanya kelompok kan diskusi, ya nggak Pak? Ya nggak? Di situ kita bukan cuma kerjanya makan, minum, ngopi, ya nggak Pak? Diskusi. Nah, terus dari masalah ini saya sudah menjelaskan yang pertama tentang intoleran, terus tentang toleransi, habis itu menghormati lah, intinya menghormati agama lain maupun mereka beribadah kita hormatin. Hanya seperti kayak di daerah yang pernah saya lihat itu daerah Kalimantan yang pernah saya ke sana. Saya ke sana di mana di saat ada kegiatan agama orang Kristen, itu orang Islam bantu untuk menjaga ataupun membantu ketika ada masalah agama Kristen. Dan di situ juga orang Kristen paham, ketika ada acara orang Islam, mereka membantu ketika Islam itu membutuhkan bantuan dari orang Kristen, bukan hanya untuk orang Islam. Nanti itu bahasa lainnya kayak kita saling gotong royong, maupun agamamu siapa, kamu siapa, Tuhanmu siapa, yang penting kita tetap satu, seperti kayak dibahas di sila-sila kita yang akan kita jelaskan. Nah, di situ dari itu supaya teman-teman saya lebih memahami lebih luas tentang kasus tersebut, hanya kita dari bapaknya sendiri kan kalau bisa kita menggunakan diskusi, ya kan, dari kasus-kasus teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman saya yang mau diskusi tentang kasusnya, mungkin ada yang lebih menarik siapa gitu kan. Terus kabare sing ada kuwi apa? Pas dilarang apa ya apa? Alhamdulillah sejak terjadinya kasus itu ada orang yang ibaratnya kayak biasanya namanya polisi ketika ada kasus antar agama, mereka mungkin mau turun ataupun ada yang nggak mau turun. Yang pertama mereka mikir, kalau saya turun posisi saya agama Kristen, karena di sana rata-rata yang pejabat-pejabatnya kebanyakan orang Kristen, maupun dia itu polisi, tentara, bupati, wakil bupati ataupun sejenis-jenisnya, itu kebanyakan yang megang itu orang Kristen. Nah, maka dari situ orang Islam mau turun terjun ataupun mau membantu, mereka berpikir apakah nanti saya bantu akan saya selamat untuk jabatan saya, mereka berpikir ke situ. Tapi yang aslinya kalau mereka pikir tentang agama mereka, ya aslinya lebih pentingin agama daripada jabatan. Hanya karena dari jabatan itu mereka mementingkan dari uang, harta segalanya, ya agama mereka bodoh amat gitu. Jadinya yang turun tangan ketika di situ, bahkan yang turun tangan di situ ketika itu yang pertama yang turun tangan pembesar orang Islam yang ada di Labuan Bajo. Yang pertama turun tangan langsung ketemu sama pembesar pembesar agama dari Kristen. Setelah itu mereka diskusi. Bagaimana diskusinya mereka ini tidak terjadi yang namanya perpecah belah. Mereka ambil dari setiap pihak, baik itu dari polisi yang agama Islam maupun polisi yang agama Kristen. Biar tidak terjadi cekcok ataupun tidak terima antara agama. Setelah itu mereka diskusi. Setelah diskusi masalah itu, alhamdulillah orang Kristen yang dari pemimpin orang Kristen menyetujui dengan adanya azan, tapi dengan syarat volume tidak seperti kayak dulu lagi. Maksudnya volume toa luar tidak seperti kayak volume dulunya waktu itu, ya hitungannya full bass kalau kita bilang. Nah itu distandarin, diminimalin. Terus bahkan kalau untuk kayak tadi saya bilang penyebaran agama semacam kayak dakwah ataupun apa itu sudah dibatas-batasin. Kalau bisa dalam satu gerakan ataupun satu jamaah tabligh yang ingin menyebar ke agama Labuan Bajo untuk menyampaikan agama, itu kalau bisa cuma satu jamaah. Beda seperti kayak sebelumnya itu bahkan sampai 3 jamaah, 4 jamaah, bahkan sampai banyak. Jamaah-jamaah dari daerah Pulau Jawa, dari daerah Lombok, dari Bali, NTB, NTT sendiri juga, NTT Timur sampai NTT Barat, yang untuk dakwah menyebarkan agama di Labuan Bajo itu dibatasin hanya untuk satu jamaah.
dalam 1 minggu. Setelah 1 jamaah itu sudah pergi, baru jamaah lain baru datang. Tidak bisa serempak ataupun bareng-bareng dalam 4 rombongan ataupun 4 jamaah untuk menyebarkan agama sekaligus Labuan Batu. Itu tentang menyelesaikan tentang kasus penyelesaian ininya. Tentang penyebaran agamanya. Terus kalau masalah ajalnya tadi tuh itu sudah selesai, dibolehkan, tapi tidak menggunakan volume seperti dulu lagi. Maksudnya tidak dipulkan, hanya ya dikurangin sedikit lah. Ibaratnya cuma untuk bahasa anunya RT itu aja yang dengar, nggak sampai RT lain untuk mendengar. Nah gitu. Terus untuk masalah cadar ataupun purda, gimana cara mereka menyelesaikan masalah itu? Sedangkan itu orang Kristen tidak terima dengan ada yang namanya cadar ataupun yang lain. Nah sama juga di situ pembesar-pembesar Islam yang ngumpul menjelaskan tentang masalah itu, bahwa mereka ini bukan untuk ataupun bukan beranggapan seperti kayak anggapan orang Kristen bahwa itu adalah teroris ataupun tidak lain-lainnya. Hanya mereka ini mengikuti sunnah. Di situ dijelaskan bahwa mereka itu mengikuti sunnah oleh pembesarnya. Ya maksudnya saya tahu karena ayah saya ikut juga di situ Pak. Maksudnya ayah saya ikut, saya juga ikut di situ nemenin ayah saya. Makanya saya juga tahu tentang masalah itu. Itu pun juga terjadi di daerah saya sendiri, di depan rumah saya sendiri, di mahala saya sendiri. Jadi dari masalah ini yang tadi lanjut masalah tentang purda itu, ya mungkin itu saja Pak ya yang disampaikan, soalnya targetnya 15. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.